Dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, kita dapat dipertemukan kembali di dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Bumi Alinda Kencana, Komplek Alinda, Kaliabang, Bekasi Utara. Pemirsa, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah tentunya merupakan dambaan dari hampir setiap insan. Lalu bagaimana caranya untuk kita dapat menjadi istri idaman dan bagaimana caranya agar dapat menjadi suami panutan dalam Islam? Nah, hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dengan mengangkat tema menjadi istri idaman, suami panutan dalam Islam. Tentunya telah hadir narasumber kita di dalam bersama sahabat saya, Mas Sofyan. Silahkan. Baik, terima kasih Sasa yang telah membuka acara yang sangat luar biasa ini, Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali, sekaligus jadi evaluasi, sekaligus jadi pengingat untuk kita, khususnya yang sudah berumah tangga, dengan tema yang sangat menarik, yaitu menjadi istri idaman dan juga suami panutan dalam Islam. Sudah hadir, alhamdulillah, guru-guru kita yang di tengah-tengah kita, ada Syekh Ahmad Al-Misri. Assalamualaikum Syekh, sehat Syekh? Dan juga Ustazah Syifa Nur Fadila. Assalamualaikum Ustazah, mudah-mudahan sehat. Dan
juga Ustazah Yasmasni atau Umi Yamsasni maksud kami. Nanti akan memberikan penjelasan kepada kita semua dan kita akan mengkaji bersama-sama tentang istri idaman dan juga suami panitan dalam Islam. Di segmen satu ini pemirsa, Ustazah Syifa akan menyampaikan subtema mengenai pentingnya saling melengkapi antara suami istri. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabi wa habibul karim, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, para jamaah Masjid Al-Muhajirin, betul ya? Kumaha daramang sehat? Alhamdulillah. Utang lunas? Lunas. Sama suami tadi cium tangan ke sini? Suami tadi meluk istri dulu ke sini, Pak? Lupa, Ustazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini jadi pembelajaran yang luar biasa buat kita semua. Ada guru-guru saya, ada Syekh Al-Misri, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, Umi Yamsasni, ya. Ada host kita juga yang luar biasa, kita doakan juga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga jamaah yang ada di rumah. Setiap kita pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, betul atau tidak? Ibu, Bu, menikah itu indahnya sedikit atau banyak sekali indahnya? Banyak. Sama suami bosan apa enggak? Bapak sama istri bosan apa enggak? Mau bilang bosan ada di sebelah, enggak bilang bosan rumah tangga banyak cobaannya, betul ya? Maka rumah tangga yang menuju sakinah, mawaddah, warahmah pasti banyak kerikilnya. Kenapa? Karena rumah tangga adalah ibadah seumur hidup. Sholat 20 menit, 25 menit kelar. Haji 40 hari kelar. Ramadan 30 hari kelar. Tapi tidak dengan pernikahan bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun kita jalani pernikahan dengan manis asam pahit kehidupan. Makanya menikah itu, kalau kata guru saya, adalah mencintai orang yang sama pada waktu yang lama. Betul ya, Bu? Ke kamar mandi, muka dia lagi. Di WC, di dapur, muka dia lagi. Bosan, bosan. Tapi ternyata yang mempertahankan rumah tangga itu sekali lagi bukan mawaddah, rasa cinta, tetapi adalah rahmah dan amanah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana suami istri ini bisa saling melengkapi? Yang satu punya kekurangan, suami punya kekurangan, dilengkapi sama istri. Istri punya kekurangan, dilengkapi sama suami. Dalam banyaknya ayat Quran sudah dijelaskan dengan baik. Bahkan satu ayat yang sering kali kita dengar, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri jadi pakaian yang saling melindungi, melengkapi. Ada kekurangan dilengkapi, sudah lengkap makin dilengkapi lagi. Itu fungsi daripada pernikahan. Maka untuk melengkapi, mengejar sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan paling tidak ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah keseimbangan, al-muwazanah. Satu, seimbang hak dan kewajiban. Istri menjalankan kewajiban, dia dapat haknya. Suami menjalankan kewajiban, dia dapat haknya. Apa hak suami? Dilayani oleh istri. Apa hak suami? Kalau istri mau kemana-mana izin dulu, cium tangan dulu. Tuh istri yang solihah modelnya begitu. Ini suami pulang kerja dia ngegoprek depan TV. Assalamualaikum, mah pengen makan, ambil sendiri. Ini berarti kita hanya mengejar hak tapi tidak menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Apalagi yang harus seimbang selain hak dan kewajiban, take and give. Kalau pengen dikasih kebaikan sama suami, kasih juga suami hal yang baik. Kalau pengen dikasih kebaikan sama istri, kasih juga istri kita yang baik-baik.
Ini take and give. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi seimbang dalam pernikahan. Kalau suami bisa berbuat baik sama istri, istri bisa berbuat baik sama suami, rumah tangga nih Pak ujiannya luar biasa, sedep-sedep begitu Bu ya. Betul nggak? Betul nggak Bu? Kalau dibilang bosen-bosen ustazah, tapi ini amanah Allah. Suami amanah Allah, istri amanah Allah. Mau nggak mau amanah ini kudu dibimbing dan dijaga sebaik mungkin. Ini rumah tangga dari perkara kecil aja bisa berantem. Contoh apa? Goreng telur. Suami suka didadar, istri sukanya diceplok. Begitu masak, masaknya diceplok. Marah suaminya. Oh, ini dari hal sepele sudah jadi permasalahan rumah tangga. Ada lagi gara-gara makan bubur, suaminya suka diaduk, istrinya nggak mau diaduk. Akhirnya berantem lagi rumah tangga. Maka Bapak Ibu sekalian, agar rumah tangga bisa tercapai sakinah mawaddah warahmah, kuncinya dari keseimbangan itu yang harus kita capai adalah bagaimana memahami bahasa cinta pasangan kita. Pak, halo, Pak, punya istri? Alhamdulillah. Ada di sini? Bahasa cinta pasangan istri kita sendiri bagaimana Pak? Saya nggak tahu Ustazah. 30 tahun nikah, 20 tahun nikah, masih bertanya-tanya sampai sekarang bahasa cinta pasangan seperti apa. Itu disebut dengan love language, bahasa cinta pasangan kita. Perempuan kebanyakan suka bahasa cintanya itu adalah word of affirmation, kata-kata indah. Perempuan gak penting isi kata-katanya apa, yang penting dilembutin. Pak, halo, Pak, manggil istri apa Pak? Benar, ayang beb. Ada orang baru jadi pengantin baru, di WA-nya tertulis my love, istriku tercinta. Udah 20 tahun menikah, 15 tahun menikah, diganti nama bininya Fatimah. Ini berarti hilang keromantismenya. Selama dia menikah, bertambahnya usia ternyata mulai pudar. Maka word of affirmation, istri suka dilembutin, dipanggil dengan panggilan sayang, my honey baby, istriku tercinta hari ini masak apa, senang. Mari sama-sama kita contoh bagaimana perlakuan Rasul kepada para istrinya, para ummahatul mukminin, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Rasul itu kalau manggil Aisyah, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Bu, pernah dipanggil gitu nggak sama suami? Bapak pernah manggil istri begitu enggak? Ustazah, nanti saya kalau manggil ya Humairah takutnya bohong. Kenapa? Masalah istri saya enggak putih kemerah-merahan tapi hidung. Bohong dalam perkara rumah tangga untuk membahagiakan pasangan itu diperbolehkan. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Yang penting istri bahagia, senang, tentram hatinya, boleh mah. Pulang dari sini kita panggil ya Humairah, orang Bekasi manggilnya ya Humairah. Ya. Kata istrinya bilang, "Bang, tumben abang manggil ya Humairah, alhamdulillah abang udah hijrah mah." Ya. Padahal istrinya enggak Humairah, tapi ini salah satu bentuk word of affirmation. Maka satu, keseimbangan antara memberi, menerima, hak dan kewajiban, saling melengkapi kekurangan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bersama-sama mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perbedaan dalam rumah tangga, sama-sama manusia, sama-sama dewasa, sama-sama punya hak dan kewajiban, sama-sama berakal, sama-sama punya hubungan yang kuat dengan Allah. Bedanya cuma satu, yaitu secara gender, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Insya Allah rumah tangga lebih tentram lagi. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Syifa telah membuka atau memberikan mukaddimah pada kesempatan siang hari dengan tema kita yang sangat menarik sekali, yaitu istri idaman, suami panutan. Betul apa yang tadi dikatakan oleh guru kita tadi, betapa menikah saling melengkapi, adanya istiqmal di sana, adanya saling melengkapi antara suami dan juga istri. Harus ada kata-kata yang indah, tidak penting isi kata-katanya, namun yang lebih penting adalah isi dompet, begitu ya Ustaz. Nanti akan disampaikan oleh Syekhuna Syekh Ahmad Misri bagaimana menjadi suami panutan. Masih di Damai Indonesia, tetap bersama kami. Sesaat lagi kami kembali.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan tadi di segmen sebelumnya, Ustazah Syifa telah menjelaskan bagaimana cara memperoleh keseimbangan dalam rumah tangga. Salah satunya dengan memahami love language atau bahasa cinta pasangan kita, Masya Allah. Dan di segmen kali ini kita masih akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri tentang bagaimana menjadi suami panutan. Silakan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun berada, ustazah kita yang hadir bersama kita, dan Ustaz Sufyan dan Mbak Sasa juga, dan seluruh tim dan kru TV One Damai Indonesiaku. Uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Wajah-wajah yang bercahaya, cahaya lampu terlalu terang. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Syifa tadi sudah menjelaskan terkait dengan rumah tangga. Tapi saya ingin menjelaskan dari segi yang berbeda. Pernikahan ini bukan akhir dari sebuah hubungan. Halo? Masih hidup? Jadi pernikahan bukan akhir dari sebuah hubungan, melainkan awal dari sebuah hubungan. Pernikahan ini bukan alat ta'qid, walakin alat ta'bid. Pernikahan ini bukan sementara waktu, tapi pernikahan ini harapan kita bukan hanya sampai akhir hayat, melainkan pernikahan ini sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma hanya suami istri bertemu di dunia kemudian mereka berpisah di akhirat. Karena suami dan istri yang hebat, rumah tangga yang hebat adalah rumah tangga yang didirikan di dunia, take off di dunia, landing surganya Allah. Bersama di dunia dan juga bersama masuk ke dalam surganya Allah. Dalam Islam untuk mendirikan rumah tangga berdasarkan sakinah, mawaddah dan warahmah. Kita baru sebut 3 tiang. Setiap bangunan minimal perlu 4 tiang. Jadi tiang yang 4 Allah baru sebut 3. Sakinah, mawaddah dan masih ada satu lagi kurang, takwa kepada Allah. Rumah tangga kalau dilandasi dengan takwa kepada Allah, insya Allah menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Pondasi rumah kita kalau mau bangun rumah, pondasinya harus kuat. Kalau pondasinya kuat, mau bangun berapa lantai bebas. Tapi kalau pondasinya lemah, maka itu kalau lebih daripada yang sudah ditentukan dan aturan, itu gampang rubuh. Goncangan sedikit saja langsung rubuh. Maka rumah tangga ini yang pertama dan paling utama didirikan dilandasi dengan takwa kepada Allah. Suami bertakwa, istri juga bertakwa. Kita harus dalam Islam memilih suami yang saleh, taat beribadah, bukan yang kaya. Kalau suami kaya, coba lihat Fir'aun, kekayaannya membawa petaka, jabatannya membawa petaka. Karena tidak ada takwa kepada Allah di dalam rumahnya, bahkan istrinya menjadi istri yang salihah. Asiyah binti Muzahim menjadi penghuni surganya Allah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmi zalimin. Maka kalau rumah tangga dilandasi dengan takwa, memilih suami yang saleh, dan pada saat kita memilih istri yang salihah, Nabi bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama kecantikannya, keturunannya, dan hartanya dan agamanya. Nabi mengatakan, fadhfar bidzatid din taribat yadak.
Berusaha agar engkau mencari wanita yang punya agama. Kalau engkau tidak mendapatkan wanita yang punya agama, taribat yadak, dalam bahasa Arab artinya iltasaqat bitturab. Tangan kita nempel di tanah, kalau diangkat tidak dapat apa-apa. Tidak ada isinya. Tidak ada yang dibawa. Maka coba seorang anak bernama Ismail patuh kepada ayahnya, mau disembelih oleh ayahnya. Ayahnya baru cerita, "Anak, aku bermimpi menyembelihmu." Bagaimana menurut kamu? Bayangkan anak-anak kita sekarang gimana? Diperkirakan ulama tafsir usia Ismail tidak kurang lebih antara 11 sampai 14 tahun. Karena anak tersebut lahir dari istri yang salihah. Lahir dari orang tua yang salih dan baik. Maka yang pertama kita lakukan adalah memilih pasangan yang baik, istri yang salihah, suami yang salih. Nabi bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau ada yang datang kepada kalian bukan yang tampan, bukan yang kaya, bukan yang, tapi kalau dia punya akhlak yang baik, itu nikahkan dia langsung. Karena yang mulia bukan warna kulitnya, bukan kekayaannya, yang mulia ada yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba sekarang harus ditanya pekerjaannya apa, penghasilannya gimana, dan banyak hal-hal yang ditanyakan, tapi tidak pernah ditanya bangun sholat subuh berjamaah, tidak. Jarang ada yang menanyakan itu. Penghasilannya berapa, bapak hidup di mana, tinggal sama siapa, rumahnya kontrak atau milik, dan lain sebagainya. Tapi tidak pernah ditanya, Anda ini termasuk mereka yang sholat subuh berjamaah atau tidak? Kalau sholat ditinggal, istri juga akan ditinggal. Perintah Allah jadi sia-siakan. Apalagi istri yang makhluk Allah. Sang Khalik aja dia abaikan, apalagi istrinya yang sebagai makhluk yang lemah. Maka yang pertama agar kita mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah adalah suami harus menjadi imam. Imam bukan artinya apa, saya pemimpin, kamu harus di belakang, kamu diam saja, kamu ikut aturan dan lain, tidak. Imam itu adalah yang mengawal, mengurusi, ya, melayani, menjaga, mengawal mereka dari kejahatan dan keburukan. Maka suami itu harus menjadi imam untuk keluarganya. Pada saat sholat tahajud, suami yang jadi imam. Ada ibu-ibu pas saat pandemi bilang, "Syekh, suami saya selama sebulan Ramadan kan gak ada yang sholat di masjid, masjid pada tutup." Tiba-tiba ibu itu bilang apa? "Suami saya, Syekh, setiap malam 23 rakaat bacanya apa? Surat Qul ya al-kafirun, idza ja'a nasrullahi, tabbat yada abil labin, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu bin nas." Cuma 6 surat yang dihafal. Diulang-ulang selama 30 hari, bayangin. Sampai saya kebingin suami saya baca surat yang lain. "Bu, berarti ibu salah pilih suami, jangan salahin saya. Ibu kalau mau yang bacaannya banyak, cari yang hafiz Quran." Terus gimana dong solusinya? Ya silakan tukar tambah sendiri. Halo? Masih hidup? Maka yang pertama, suami harus menjadi imam bagi keluarga. Yang kedua, suami belajar agama. Wajib suami belajar agama untuk membentengi dirinya, keluarganya, keturunannya, generasinya dari ajaran sesat. Sekarang dunia pendidikan, kalau kita nggak hati-hati, anak kita masuk pesantren yang, maaf pendengaran saya agak kurang gitu ya. Namanya apa? Az-Zaitun, astagfirullah. Ya itu salah satunya, dan mungkin banyak yang lain yang kita tidak lihat. Ini baru yang diviralkan. Halo? Jelas? Sekarang sudah dunia pendidikan, kalau kita tidak berhati-hati mencari guru buat anak, tempat pendidikan, kenapa? Orang tuanya yang kurang agama. Sudah jelas pesantren apa tadi? Az-Zaitun. Loh, kenapa berdiri beliau? Astagfirullah. Az-Zaitun sudah sesat, tapi ternyata 2 hari lalu masih ada 1000 santri yang mau daftar di situ. Berarti orang tuanya kurang agama. Jelas? Dan seorang suami wajib menjaga keluarga dari api neraka jahanam. Wajib memberikan pendidikan agama kepada istri, memberikan pendidikan agama kepada anak. Banyak orang memikirkan isi perut anak dibanding memikirkan isi keimanan anaknya. Nabi SAW melayani, memuliakan istri-istrinya, memahami kekurangannya. Kita punya pasangan, kita tidak pernah memandang pasangan kita ini sempurna, tapi kita melihat kesempurnaan pada pasangan kita. Pada saat kita memandang pasangan, jangan memandang dia sempurna, tapi lihat kesempurnaan pada pasangan.
Nabi mengatakan, jangan kalian membenci akhlak istri kalian, perempuan. Kenapa? Kalau kau tidak suka akhlak ini, pasti dia punya sifat yang lain yang lebih bagus. Kan pada saat kita menerima nikahnya, saya terima baik buruknya, cerewet dan ya, masakan enak dan tidak enaknya, itu kan itu adalah nikmat, harus dinikmatin. Dan perempuan memang paling senang dipuji, dimanja, disanjung, paling benar ucapannya. Pasalnya cuma 2. Semua milik istri, ya, semua barang, suami juga milik istri. Yang kedua, kalau suami salah, istri salah, kembali ke pasal 1, istri tidak pernah bersalah. Dan tadi ustazah sebut, ada Nabi manggil istrinya Humaira. Kata beliau, kalau istrinya agak hitam, gimana bohong dibilang Humaira? Istrinya kan tahu dong, mana ada perempuan bodoh, pintar semua. Jangan panggil Humaira kayak jamaah saya, punya istri warna kulitnya hitam, sampai ke rumah dipanggil apa? Hei Hajar Aswad. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah, apabila kalian saling mencintai, kalian harus membawa ke surga. If you love me, take me with you to Jannah. Kalau kau mencintai aku, bawalah aku bersamamu ke surga ya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Amin, amin, Masya Allah. Sebuah pernikahan yang sangat indah sekali ketika rumah tangga itu tidak hanya dibangun di dunia, namun juga di surga. Ketika suami menjaga ketakwaannya kepada Allah, dipastikan suami akan menjaga istri dan keluarganya dari api neraka. Dan Masya Allah pemirsa, masih dengan tema yang sangat menarik sekali. Di segmen ketiga nanti Umi Yamsasni akan menyampaikan bagaimana menjadi istri idaman. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Tadi guru-guru kita telah menjelaskan bagaimana menjadi istri idaman dan juga suami panutan. Di segmen 3 ini pemirsa, Umi Yamsasni akan menjelaskan kepada kita semuanya bagaimana menjadi istri idaman. Selamat mengikuti. Silakan Umi. Mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para guru yang Umi hormati, wabil khusus guru kita semua Habib Misri, Masya Allah subhanahu wa ta'ala, beliau selalu aktif dan eksis, Masya Allah. Ustazah yang cantik jelita, Masya Allah, semoga Allah muliakan. Tak lupa kepada Ustadz Agung punten Ustadz Sofyan. Kalau orang yang tidak melihat wajahnya pasti dianggapnya Ustadz Agung juga ya. Masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kita bersolawat. Kata Nabi, zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna solatakum alayya nuru yaumal qiyamah. Hiasilah majlis-majlis ilmu dengan pembacaan solawat, karena pembacaan solawat akan menjadikan cahaya bagimu di yaumil qiyamah. Bareng-bareng aja semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin ala yasin ala yasin. Panjang.
Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Masya Allah, tema kita hari ini bagaimana menjadi wanita-wanita yang diidamkan. Setiap rumah tangga menginginkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun tentu rumah tangga sakinah mawaddah warahmah harus punya ilmu. Karena untuk dunia kita harus ada ilmu, untuk akhirat kita harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Siapa ingin dunia harus dengan ilmu, yang ingin akhirat harus dengan ilmu, untuk dua-duanya harus dengan ilmu. Jreng. Halo semuanya, masih ada? Bapak kenapa mangap begitu? Ya Allah, Masya Allah. Semua harus dengan ilmu. Rumah tangga apabila tidak ada ilmu di dalamnya, maka boleh jadi dikatakan rumah tangga yang orang Korea mengatakan awet rajat. Ada yang ngerti? Awet rajat maksudnya rumah tangganya sepertinya rukun padahal di dalamnya hancur-hancuran. Karena apa? Tidak ada ilmu. Siapa yang wajib memberikan ilmu kepada kita, ibu, di rumah tangga? Siapa yang harus memberikan ilmu? Tentu suami. Karena suami ketika menikah, maka kewajiban orang tua terputus untuk anaknya beralih kepada suami. Betul? Tuh, makanya hati-hati para suami ya. Suami teh harus sayang sama istri teh, harus menghargai sama istri teh, harus hormat sama istri teh, harus percaya sama istri. Jangan cuma istri aja yang percaya sama suami, suami nggak percaya sama istri. Atau di mana-mana juga harus seimbang. Bapak di mana-mana juga kalau rumah tangga ingin sakinah mawaddah harus seimbang. Benar apa benar? Nah, maka suami harus mengizinkan ketika istri keluar rumah mau mungkin mengadakan ta'lim. Apabila suami mungkin ilmunya tidak memadai, lalu kemudian ia memerintahkan istrinya keluar rumah untuk apa? Menuntut ilmu agar istri menjadi istri yang soleha. Amin atuh Bapak. Ih Bapak teh didoakan teh begitu, itu teh doa Bapak. Ibu-ibu gereja pada diem aja. Di mana-mana juga yang namanya didoakan atuh pada amin. Masa iya didoain kepada amin pada begitu amat, bukannya pada amin. Di mana-mana juga yang namanya amin mah gampang. Masa iya amin harus Masya Allah. Ya Allah, Ibu dan Bapak hadirin hadirat sekalian, mohon maaf ya, Umi agak hibur sedikit kayaknya dari tadi pada terus ngelihat yang belakang. Masya Allah. Ibu, Bapak, sebenarnya Pak harus bangga kalau istri rajin di majelis taklim. Masya Allah ya Bu ya, hadir di majelis taklim 5 majelis taklim 5 seragam. Ya kan? Tapi bukan berarti kagak seragam kagak ngaji, tetap harus ngaji. Seragam mah untuk agar tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, pakaiannya sama, begitu maksudnya. Ya, para pemirsa TV One dimanapun berada, kita semua ibu-ibu nih khususnya, insya Allah akan menjadikan ibu-ibu yang solehah apabila dia datang di majelis ilmu. Karena kalau datang di majelis ilmu, dia diajarkan oleh guru-gurunya, sehingga menjadi istri-istri yang solehah. Istri yang solehah itu yang bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi
Shadaqallahul azim. Fasolihah. Nah, istri yang solehah, yang bagaimana? Istri solehah itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, nurut kepada suami. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan ketika istri yang bisa membantu meringankan beban suami, istri tersebut dirindukan surga. Amin atuh. Tuh kan begitu. Amin harus disuruh, kagak disuruh kagak pada amin. Kalau amin aja harus disuruh, Bang Haji mengatakan sungguh. Maka dari itu Masya Allah tuh, nurut kepada suami, bahkan hormat kepada suami. Enggak apa-apa Bu, apabila ada suami yang tidak sayang kepada kita sebagai istri, maka kita jangan melawan. Loh kenapa gua jadi curhat ini? Tidak usah dibalas dengan yang sama, karena apalah bedanya kalau kita membalas kezaliman dengan kezaliman. Kita berdoa kepada Allah. Kata Nabi, ittaqu da'watal mazluma wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, doa orang yang dizalimi, karena orang yang dizalimi doanya mustajabah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu jadilah ini sebenarnya yang mau Umi jelasin hari ini, kalau Umi ngelihat jam, insya Allah masih ada 2,5 jam ya. Masya Allah. Dengan durasi yang pendek ini, walaupun mungkin yang disampaikan hanya ya biasa-biasa saja, semoga bermanfaat. Jadilah istri-istri yang solehah yang Allah ridhai, jadilah suami-suami yang soleh yang Allah ridhai, sehingga apa? Bukan hanya sekedar di dunia, tapi nanti insya Allah akan Allah bersamakan, akan Allah persatukan kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita, ibu bapak kita, orang tua kita, semuanya disatukan oleh Allah di dalam syurganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kayaknya ngeliatin si cantik yang sebelah kiri Umi udah lagi siap-siap. Udah Neng, silahkan dilanjut Neng. Masya Allah, terima kasih banyak Umi Yamsasmi, luar biasa pemaparan dari Umi. Dan bagaimana ilmu itu penting, terutama untuk suami, namun istri juga punya hak yang sama dalam menuntut ilmu agama. Dan istri yang dapat meringankan beban suami akan dirindukan oleh surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, sekarang di sebelah saya telah ada penanya dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Eka. Ibu Eka, Ya. silahkan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka dari Majelis Taklim Al-Husna. Mungkin saya ingin bertanya kepada Ustazah Sifa atau Ustazah apa ya, Yamsasni. Dari tuturan Ustazah, saya mungkin pengen rangkumannya aja gitu ya. Apa yang harus kita sebagai seorang istri lakukan agar benar-benar menjadi istri yang soleha dan menjadi idaman suami, dari mulai kita menikah sampai istilahnya akhir hayat memisahkan. Itu saja mungkin yang ingin saya tanyakan. Jazakillah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang sangat mendasar ini ya Ustazah. Dan pemirsa tentunya akan dijawab oleh para narasumber di segmen selanjutnya. Jadi kemana-mana tetap bersama kami. Akan kembali usai jeda, tetap di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tadi kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah tadi, bagaimana menjadi istri soleha atau istri idaman dari dunia hingga akhirat, hingga nanti berkumpul di surganya ya Syekh ya. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada istri-istri, maksudnya ke ibu-ibu ya. Ustazah Syifa dan juga Ustazah Umi Yasmani. Terlebih dahulu ke Ustazah Syifa, silakan Ustazah. Terima kasih Mas Sofyan, izin Umi, Syekh Bapak-bapak, Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana menjadi istri yang salihah, istri yang baik ya, bukan hanya mendapat ridho dari suami tapi juga dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua pasti memimpikan hal tersebut. Paling tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah menyebutkan dalam hadisnya ada 4 hal yang menjadi poin penting kalau kita mau disebut istri yang salihah.
Jangankan dapat sebutan solihah, masuk syurga Allah dari pintu manapun dikasih sama Allah. Buat para istri solihah ini, apa cirinya? 4 poin tersebut. Yang pertama, idza shallatil mar'a khamsah, dia sholat 5 waktu. Walaupun sunnahnya nggak dia kerjakan, tapi kalau 5 waktunya dia tidak pernah tinggalkan, 1 ciri istri solihah. Yang kedua, wasomat syahraha, dia puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun puasa sunnah yang lainnya tidak sempat dia jalankan, tapi kalau Ramadan dijalankan dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin, maka dia masuk dalam kategori istri yang salihah. Yang ketiga, wahafidhat farjaha, dia mampu menjaga kesuciannya, menjaga mahkotanya, menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, hanya diperuntukkan bagi suaminya saja. Dan yang keempat adalah wa ata'at zaujaha, dia taat sama perintah suaminya selama perintah itu kebaikan. Tapi kalau perintah itu menyalahi aturan Allah, baru boleh kita nggak taat. Kata suami, mah jangan pakai jilbab, mama kayak mama lah, emang udah mama ya. Mah jangan pakai jilbab, ketuaan tuh yang di luar cakep bener, jalan pada kagak pakai jilbab. Kalau suami memerintahkan hal yang menyalahi aturan Allah, kita nggak ngikutin, nggak apa-apa. Jadi 4 poin tersebut. Makanya suami istri ini kan adalah satu kesatuan yang saling bersatu dan tidak bisa terpisah. Mari kita lihat dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran kalau menyebut kata istri itu nggak pernah dengan kalimat zaujah, tapi selalu dengan kalimat zauj. Artinya apa? Istri punya posisi dan peran penting buat suaminya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Tapi ketika dalam Al-Quran dikisahkan bagaimana sosok istri yang durhaka, ada istrinya Nabi Lut, ada istrinya Nabi Nuh, mereka nggak mau taat sama suami, mereka nggak mau mengikuti dakwah suaminya, disebutkan dalam Al-Quran bukan dengan kata zauj lagi, tapi imro'ah. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Ini gambaran buat kita. Kita pengen ngelihat atau punya uswah teladan jadi istri solihah, lihat para ummahatul mukminin. Aisyatu wa Hafsatu wa Sauda, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah. Itu dalam kitab Aqidatul Awam. Kalau kita mau hafal pakai lagu enak. Nah itu ummahatul mukminin. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana sosok istri yang tidak mendapat julukan solihah, bahkan dihalangi untuk masuk syurga, tuh istrinya nabi-nabi yang tadi, baik Nabi Lut maupun Nabi Nuh alaihissalam. Allahu a'lam. Baik Umi, silakan, mungkin bisa ditambahkan. Fadal Umi Yansasni. Masya Allah ibu-ibu, pertanyaannya bagus sekali. Ini pasti mewakili para pemirsa TV One dimanapun berada. Tadi sudah Umi sampaikan bahwa kita semua menginginkan menjadi wanita-wanita yang solehah. Setelah tadi disampaikan oleh Ustazah Syifa, maka bagaimana lagi agar bisa menjadi istri yang solehah? Jangan sekali-kali keluar rumah tanpa izin dari suami. Umi mau nanya nih. Halo, kok kenapa jadi tegang wajahnya? Ibu tadi di rumah minta izin. Suami ibu mungkin ada sebelahnya ya. Pantesan kalem-kalem, pantesan bapak juga kalem-kalem, nggak taunya ada istrinya. Masya Allah. Kata Nabi, ayyumma imra'atin kharajat min baiti zawjiha bighairi idnihi la'anaha kullu syai'in tala'at 'alai syamsa wal qamar hatta tarji'a ila baiti zawjiha. Seorang istri, dengerin Bu, seorang istri keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tersinari bulan dan matahari, melaknat dan mengutuk istri tersebut hatta tarzi'a ila baiti zaujiha, sampai istri itu masuk kembali ke rumah suaminya. Halo, ini yang dipikirin apa? Tadi minta izin, yang suami yang gak hadir di sini minta izin, sudah salaman. Punten, Umi mau nanya, jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Salaman sama suami berapa kali sehari? Kenapa tertawa Pak? Pak, Umi mau nanya, ini ibunya salaman berapa kali Pak? Lah,
Hah, lebaran doang? Masya Allah, Masya Allah. Na'udzubillahimin. Salaman itu sama suami sehari 3 kali, pagi-pagi, siang, malam mau tidur. Tuh, kalau istri nggak salaman, suami dong yang minta salaman. Suka begitu suami, Bu? Makanya, Pak, istri itu akan sayang kepada suami kalau suami sayang kepada istri. Bahkan istri bisa lebih sayang, betul Bu? Tuh Pak, ibu-ibu menjawab betulnya juga semangat banget, Masya Allah. Baik, Masya Allah, mudah-mudahan Luar ini, biasa. Masya Allah, mudah-mudahan jadi evaluasi buat kita semuanya untuk menjadi terutama para jamaah ibu-ibu yang akan tadi itu diam untuk memikirkan untuk bagaimana mengevaluasi diri menjadi istri-istri yang solihah begitu mungkin ya Umi ya. Baik, berikutnya ada rekan saya Sasa yang sudah siap dengan penanya. Silakan Sasa. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu siapa, Bu? Ibu Nur Hasanah, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari BKMT. Mau bertanya sama Ustadz Syekh Ahmad. Sekarang banyak wanita karir atau bekerja. Bagaimana menurut Ustadz, apakah ini termasuk istri solihah? Bagaimana? Terima kasih, jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa, silakan dijawab oleh Syekh Ahmad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kalau bertanya kepada seorang ustadz, ustazah atau da'i, jangan bilang menurut pendapat ustadz. Karena kita tidak punya pendapat. Kita menukil agama Allah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah. Dan kita menukil pendapat para ulama. Kita tidak punya pendapat. Karena kita belum mencapai level Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan ulama besar. Maka kalau bertanya kepada seorang ustadz, siapapun beliau, apapun keilmuannya, setinggi apapun, tanyakan menurut pendapat Islam. Jelas? Menurut pendapat Islam tentang wanita yang berkarir atau yang bekerja. Islam pertama tidak pernah melarang wanita bekerja. Selama dia menjaga akidahnya, menjaga kehormatannya, berusaha membantu ekonomi keluarga. Dia berusaha membantu anak keluarganya, suaminya, mungkin suaminya sakit atau penghasilannya sedikit dan anak banyak membutuhkan tambahan biaya untuk apa? Kehidupan saat ini. Kalau kita bahas zaman dulu, wanita itu jarang keluar dari rumah kecuali ada darurat. Ada darurat, kalau enggak ya dia tidak keluar karena dia suami yang bisa mengurusi mereka dan mencari nafkah untuk mereka. Jadi seperti kisah di dalam surat Al-Qasas, kisah 2 putri Syuaib. Pada saat Nabi Musa alaihissalam masuk ke wilayah di situ, yang lain pada kasih minum ternaknya, ini mereka lagi minggir gitu, di samping menunggu. Walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan qala ma khatubukuma. Kenapa kalian ada di tengah-tengah laki-laki di sini? Berarti bagi masyarakat dulu aneh perempuan keluar begitu kerja dan lain. Karena dulu dia hebat. Dia di rumah tangga lagi ngurusin suami, ngurusin anak, mencetak generasi yang hebat. Karena mereka kasih porsinya di situ dan keluarnya kalau ada darurat. Qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Mereka keluar karena apa? Karena orang tua mereka sudah sepuh. Itu yang menyebabkan wanita keluar karena ada kebutuhan. Tapi kalau suami sudah mencukupi, wanita lebih bagus di rumah. Halo? Mendidik anaknya, mencetak generasinya. Kenapa? Sekarang zaman fitnah. Medsos sekarang luar biasa. Anak-anak kita itu dididik. Maaf, ayahnya kerja, ibunya kerja, anak terlantar. Saya berapa kali ketemu anak kasusnya gini. Dia gak percaya Allah, gak percaya dengan sholat. Terus kenapa kamu ikut sholat bersama kita tadi? Saya bertanya. Kata dia karena takut orang tua. Kenapa? Karena orang tua dua-duanya mencari isi perut, tapi tidak mencari isi keimanan anaknya. Maka Islam itu membolehkan wanita kerja jika diperlukan. Islam tidak melarang wanita bekerja, jadi guru, jadi dokter, karena kita perlu mereka dalam setiap bidang.
Kalau istri kita mau berobat sama dokter perempuan lebih bagus daripada berobat dengan laki-laki, kecuali dalam keadaan darurat. Maka perempuan boleh bekerja dan Islam tidak pernah melarang wanita untuk bekerja. Pertama, dia menjaga ibadahnya. Yang kedua, dia mengurusi rumah tangga dia dengan baik. Jangan sampai dia bekerja sampai larut malam, masakan buat suami, tidak. Alasan, saya kerja, kamu kerja. Kamu dapat gaji, saya juga punya gaji. Kamu juga bayar di rumah. Itu jadi bertentangan. Maka yang kedua ini, apabila dia tidak mensia-siakan keluarganya, anaknya, keturunannya, maka tidak mengapa. Ketiga, pekerjaan itu tidak melecehkan kehormatannya. Kadang-kadang pekerja nggak boleh sholat, nggak boleh berjilbab, harus pakai baju seksi. Itu kan bertentangan dengan syariat. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Atau bekerja di tempat yang haram, menyediakan minuman, pamer aurat, itu yang tidak diperbolehkan. Selama dalam koridor syariat Islam yang diperbolehkan, insya Allah itu tidak ada masalah. Apabila dia ingin membantu ekonominya, bahkan Islam mendukung dan menolong wanita, maka wajib kita masyarakat, rakyat, pada saat ada perempuan di tengah laki-laki, kita selesaikan urusannya agar dia tidak berlama-lama di tengah kita, agar tidak terjadi fitnah. Dan di zaman Nabi SAW banyak sahabat yang perempuan jadi pedagang, ada juga yang menjadi mufti, ada yang menjadi dai dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairul jaza. Syekh Ahmad Al-Misri telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa sekali. Ingat, ketika kita berpandu dalam syariat, insya Allah keyakinan dan juga kebenaran akan ada di rambu-rambu kita. Dan ketahuilah bahwa syariat bukanlah untuk mengekang, tapi justru syariat dan aturan Allah itu adalah untuk membawa kita lebih baik. Dan alhamdulillah jawaban dari guru-guru kita mudah-mudahan memberikan kita khasanah keislaman yang lebih baik lagi. Dan pemirsa, di segmen 5 ini kita ada segmen khusus, yaitu Bincang Syariah, yang nanti saya bersama narasumber akan berbincang-bincang bersama Ibu Murniati Mukhlisin yang akan mengangkat tema tentang mengelola keuangan keluarga. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, saat ini kita masuk ke dalam segmen Ngobrol Syariah bersama Ibu Dr. Murniati Mukhlisin. Beliau merupakan seorang pakar ekonomi syariah yang akan membahas tema mengelola keuangan keluarga. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih pemirsa. Kita di segmen Ngobrol Syariah bersama Ibu Murniati Mukhlisin atau biasa yang dipanggil Madam Ani ya. Assalamualaikum, sehat Madam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini perkara ekonomi syariah atau bagaimana menata atau mengelola keuangan nih, Madam. Ini pertanyaan yang mendasar dulu, bagaimana sih sebetulnya konsep nafkah dalam Islam, Madam? Ya, terima kasih Mas Sofian. Alhamdulillah. Nafkah dalam Islam ini sering memang dijadikan topik pembicaraan sehari-hari ya Mas Sofian ya. Tapi kita sebagai umat Islam, keluarga Muslim harusnya merujuk kepada aturan-aturan syariah, di mana di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa wa fadallahu 'ala ba'din ba'dahum 'ala ba'din. Ini menyatakan bahwa laki-laki itu adalah pelindung wanita. Di tafsirnya dijelaskan bahwa laki-laki itu suami, wanita itu istri. Jadi memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian laki-laki untuk sebagian perempuan, yang dimana kemudian nafkahnya diambil dari hartanya laki-laki. Nah, dari di sini disebutkan atau dijelaskan bahwa laki-laki lah yang wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak yang ditanggungnya. Nah, ini termasuk tentang bagaimana ketika istri itu dia juga berpenghasilan, juga mencari nafkah, atau bahkan ketika nafkahnya itu ternyata lebih besar daripada suami. Ini sering terjadi konflik. Ini bagaimana nih pendapat dari Madam? Ya, kalau dari lagi-lagi dari rujukan itu tentunya seorang istri yang diberikan izin oleh suaminya harus mendapatkan izin ya untuk mencari maisha di luar atau rezeki dari luar, dan tentu saja ini bukan disebut nafkah tapi lebih kepada sedekah. Jadi kalaupun dia mendapatkan lebih, berarti dia tetap
menjunjung qawwamah suaminya, kepemimpinan suaminya, pertanggungjawabannya kepada suaminya, dan suaminya juga harus menjalankan qawwamahnya, kepemimpinannya kepada istrinya, menyatakan bahwa dia harus memastikan auratnya, pergaulannya, dan juga halal haramnya dan sebagainya. Termasuk ketika ada beberapa rumah tangga yang dia berprinsip ketika istri sudah memberikan nafkah dan bekerja, dan itu justru lebih tinggi penghasilannya. Nah, ini suami nih yang sekarang jadi santai, malah mereka nggak kerja. Ini seperti apa Islam memandangnya? Ya seharusnya suami lagi-lagi balik lagi ke tugas utamanya mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Jadi istri tidak kasihan juga harus dibebankan untuk mencari penghasilan, dan juga dia harus mengurusi rumah tangganya, padahal dia tidak wajib bagi istrinya. Jadi suami harus mengembalikan kodratnya sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki, yaitu mendapatkan atau menjalankan pertanggungjawaban dia sebagai kepala rumah tangga. Oke, termasuk juga tentang pengelolaan keuangan rumah tangga. Ini menurut konsep Islam sendiri, menurut ekonomi syariah seperti apa, Madam Ani? Ya, jadi pengelolaan keuangan ini saya senang sekali nih ya, Mas Sofyan. Laki-laki yang berada di sebelah saya biasanya perempuan terus yang ngomong-ngomongin soal pengelolaan keuangan. Karena apa, lelaki juga harusnya bicara atau bersama-sama dengan perempuan atau istri di rumah untuk mengelola keuangan keluarganya itu seperti apa, sehingga membicarakannya secara bersama-sama, duduk berduaan. Ini bagaimana pendapatan kita, kurang atau lebih, kalau kurang bagaimana, kalau lebih bagaimana, kemudian bagaimana untuk nanti perencanaannya untuk anak-anak sekolah, untuk kemudian untuk pendidikan selanjutnya atau kebutuhan rumah tangga, dan selanjutnya juga impian-impian keluarga untuk haji, umroh, dan jalan-jalan sebagainya seperti apa. Tapi apakah selalu identik yang mengatur keuangan itu adalah istri, Madam? Nah, itu dia. Perempuan karena memang sebagian besar, apalagi kalau sebagian, mungkin kalau kita lihat di beberapa keluarga di Indonesia itu perempuan banyak di rumah, maka suaminya meminta istrinya untuk menjalani. Tidak salah, ada juga kalau saya dapatkan yang suaminya juga yang menulis atau menjalankan pengelolaannya. Tidak salah, yang penting harus dibicarakan berdua. Itu intinya. Baik, sebenarnya untuk mengelola keuangan menurut konsep Islam itu sendiri seperti apa? Karena kita sering terjebak antara keinginan dan juga kebutuhan. Iya, itu dia. Nah, memang di dalam pengelolaan keuangan itu pertama kita yang harus kita bicarakan tadi bersama-sama suami atau istri atau keluarga, itu bagaimana pendapatannya, dan kemudian bagaimana juga pengeluarannya. Pengeluaran ini ada dua, yaitu kebutuhan dan tadi yang disebutkan keinginan. Nah, kalau kebutuhan itu yang daruriyah, yang memang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, maka dari itu pengelolaannya bagaimana? Yang pertama kita harus keluarkan dari jumlah uang yang kita dapatkan atau pendapatan kita dapatkan, secara standar kita dapat mengeluarkan 10% untuk zakat, infak, sedekah, dan hadiah-hadiah. Kemudian secara bayar hutang harus wajib dahulu 30%, kemudian baru kemudian investasi, dan kemudian pengeluaran keinginan tadi, ya, kebutuhan dan keinginan tadi 40%-nya. Jadi sudah distandarkan, dan kalau bisa dibicarakan terus kalau ada perubahan-perubahan setiap waktunya. Sebetulnya yang diprioritaskan adalah kebutuhan ya, Madam. Karena kalau keinginan itu tidak ada selesai-selesainya. Baik, terima kasih Madam Ani. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih pintar lagi, lebih bijak lagi untuk dalam pengelolaan keuangan, terutama pengelolaan yang syar'i. Baik, terima kasih, dan pemirsa Dama Indonesiaku akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Damai Indonesiaku pemirsa, dan tidak terasa kami sudah berada di penghujung acara, dan dengan ini kami pamit. Saya Sabrina Raisa. Dan saya Muhammad Sofyan, dan juga pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.